Pernahkah kita merasa bingung saat ada di tengah lautan informasi? Di satu sisi ada berita A, dan di sisi lain ada berita B, yang saling bertentangan satu sama lain. Ada yang bilang sukses itu karena takdir, ada yang bilang karena kerja keras, ada yang menyalahkan hal gaib untuk sebuah kegagalan, ada yang mencari akar masalahnya secara ilmiah. Di tengah kebingungan ini, pernahkah kita berharap punya sebuah alat atau senjata untuk berpikir? Sebuah cara pandang yang bisa membantu kita membedah masalah, memisahkan mana yang fakta dan mana yang mitos, dan pada akhirnya membawa kita pada kebenaran yang bisa diandalkan. Di video kali ini, kita akan membedah salah satu buku paling fundamental dan radikal dalam sejarah pemikiran Indonesia. Sebuah buku yang ditulis oleh sang pahlawan nasional di tengah pelariannya yang penuh bahaya. Inilah dia, Madilog, karya besar dari sang Bapak Republik, Tan Malaka. Maka dari itu, siapkan pikirannya, siapkan kopinya, karena kita akan masuk ke pembahasan yang penuh dengan lautan fakta. Nama Madilog adalah sebuah singkatan jenius dari materialisme, dialektika, dan logika. Tiga pilar yang menurut Tan Malaka adalah kunci untuk membebaskan pikiran bangsa Indonesia dari belenggu keterbelakangan. Sederhananya, Madilog adalah buku panduan untuk berpikir secara modern, ilmiah, dan merdeka. Ide pokoknya sangat kuat untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka dan maju. Revolusi tidak cukup hanya dengan mengangkat senjata. Revolusi yang paling fundamental harus terjadi di dalam kepala kita semua, yaitu revolusi cara berpikir. Tujuan utama Tan Malaka adalah memberantas apa yang disebut sebagai logika mistika. Ini adalah musuh besar yang ingin kita hancurkan dengan Madilog. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam apa itu logika mistika dan kenapa ini begitu berbahaya. Masalah yang diangkat Tan Malaka adalah cara berpikir masyarakat Indonesia yang terjebak dalam logika mistik. Ini bukan cuma soal percaya hantu atau dukun. Logika mistika adalah cara berpikir yang anti sebab akibat, menganggap sebuah kejadian terjadi begitu saja karena memang sudah takdirnya, atau karena kekuatan gaib tanpa mencari tahu penyebab logis dan materialnya. Contohnya, gagal panen dianggap sebagai penunggu sawah marah, bukan karena analisis irigasi yang buruk atau adanya hama. Selain itu, logika mistika membuat pasif dan fatalis, membuat orang menjadi pasrah pada nasib. Kalau sudah suratan takdir, untuk miskin, untuk apa berusaha keras? Pola pikir ini, menurut Tan Malaka, melumpuhkan semangat juang dan inovasi. Ini yang membuat logika mistika mudah dipercaya tanpa bukti, menerima informasi atau kepercayaan begitu saja tanpa melakukan verifikasi atau pembuktian. Menurut Tan Malaka, logika mistika ini yang membuat bangsa kita mudah dijajah selama ratusan tahun. Kita dibuat lemah dari dalam, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri, dan lebih takut pada hal-hal gaib daripada ketidakadilan yang nyata. Lalu apa solusi yang ditawarkan Tan Malaka? Jawabannya adalah senjata yang ia ciptakan, Madilog. Madilog adalah sebuah metode berpikir sebagai lawan tanding dari logika mistika. Ini adalah cara pandang yang menyuruh kita untuk selalu berangkat dari materi, memahami bahwa semua hal saling terhubung dan terus berubah melalui proses dialektika, serta menggunakan alat bernama logika untuk menyusun fakta-fakta itu menjadi sebuah kesimpulan yang masuk akal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dagingnya. Ada 3 pilar dalam Madilog: materialisme, dialektika, dan logika. Jangan takut sama istilahnya, karena gue akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana. Materialisme. Saat kita dengar materialisme, kita mungkin berpikir tentang orang yang gila harta, tapi bukan itu maksud Tan Malaka. Materialisme dalam Madilog adalah sebuah cara pandang filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu berasal dari materi. Materi yang dia maksud adalah benda yang bisa dilihat, diraba, dan diukur. Berbeda dengan pikiran, ide, bahkan kebudayaan yang muncul sebagai hasil dari kondisi material yang ada di sekitar kita. Analogi sederhananya adalah
Kenapa orang di daerah pantai pandai membuat perahu dan makan ikan, sementara orang di pegunungan pandai berkebun sayur? Bukan karena bisikan gaib, tapi karena kondisi material antara laut dan gunung yang membentuk keahlian dan kebudayaan mereka. Intinya, jika kita mau paham suatu masalah, jangan mulai dari asumsi atau dogma. Mulailah dari bukti fisik dan fakta di lapangan, lihat dulu datanya, baru berpendapat. Dialektika. Dialektika adalah cara memahami bahwa dunia ini tidak statis, melainkan penuh dengan pertentangan atau kontradiksi yang membuatnya terus bergerak dan berubah. Setiap hal di dunia ini mengandung tesis dan antitesis. Pertentangan antara antitesis dan tesis melahirkan sintesis. Sintesis yang berarti kondisi baru yang lebih maju. Analogi bersederhananya adalah sebuah biji harus bertentangan dengan tanah yang gelap dan lembab untuk kemudian hancur dan tumbuh menjadi sebuah pohon. Biji di sini adalah tesisnya, dan tanah yang gelap dan lembab itu adalah antitesis, dan pohon adalah sintesisnya. Intinya, jangan melihat dunia secara hitam putih. Pahami bahwa konflik, perdebatan, dan pertentangan itu wajar, dan justru itulah yang mendorong kemajuan. Jika materialisme adalah bahan bakunya dan dialektika adalah pemahaman tentang prosesnya, maka logika adalah senjata. Logika adalah ilmu tentang berpikir lurus dan benar, aturan main untuk menarik kesimpulan yang sah dari premis-premis yang ada. Contoh klasiknya adalah, jika ada premis 1 mengatakan semua manusia akan mati, premis 2, Sokrates adalah manusia. Kesimpulan dari premis 1 dan 2 adalah, Sokrates akan mati. Tan Malaka menekankan pentingnya logika untuk membersihkan pikiran kita dari kesimpulan-kesimpulan yang ngawur atau nggak nyambung, yang merupakan ciri khas dari logika mistika. Jadi, Madilog adalah kombinasi ketiganya, mengamati dunia material, memahami bahwa dunia selalu berubah lewat pertentangan, dan menggunakan aturan logika untuk menarik kesimpulan yang benar dari pengamatan tersebut. Tan Malaka menyusun Madilog dengan alur yang sangat sistematis, seperti seorang arsitek yang membangun sebuah gedung. Di awal, Tan Malaka tidak langsung menyodorkan gagasannya. Ia menghabiskan bagian awal buku untuk menguliti habis-habisan logika mistika. Ia tunjukkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sejarah, dan bagaimana logika mistika ini membuat bangsa kita terpuruk. Ia membuat kita sadar, oh ini ternyata biang kerok masalahnya. Setelah membersihkan lahan, barulah ia memperkenalkan senjatanya. Dimulai dari yang paling dasar, yaitu logika. Ia ajarkan dasar-dasar berpikir lurus, silogisme, dan cara menghindari kesesatan berpikir atau yang disebut sebagai logical fallacies. Dan di bagian akhir, ia menggabungkan logika dengan materialisme dan dialektika menjadi satu kesatuan utuh. Ia lalu menunjukkan bagaimana senjata ini bisa digunakan untuk memahami berbagai hal, mulai dari ilmu alam hingga ilmu sosial dan sejarah. Ia membuktikan bahwa metodenya ini ampuh dan sangat aplikatif. Untuk membuktikan gagasan Tan Malaka tidak abstrak, ia menggunakan banyak sekali contoh dari ilmu pengetahuan. Salah satu yang paling menarik adalah bagaimana ia menjelaskan kemenangan sains atas dogma. Ia menceritakan pertarungan antara pandangan geosentris, bumi sebagai pusat alam semesta yang didukung oleh gereja dan logika mistika pada abad pertengahan, melawan pandangan heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya yang diajukan oleh Kopernikus dan dibuktikan oleh Galileo. Pandangan geosentris didasarkan pada dogma dan apa yang terlihat oleh mata telanjang tanpa alat. Ini adalah contoh logika mistika. Pandangan heliosentris lahir dari materialisme lewat pengamatan teleskop, logika lewat perhitungan matematis yang rumit, dan dialektika lewat tesis lama dibantah oleh antitesis baru, menghasilkan sintesis berupa pemahaman yang lebih benar. Kemenangan sains dalam kasus ini adalah bukti nyata superioritas cara berpikir ilmiah atau Madilog atas cara berpikir mistis. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus dicari lewat bukti, bukan keyakinan buta. Sebagai penutup,
Tan Malaka tidak menulis Madilog agar kita menjadi pemikir Menara Gading yang terasing dari masyarakat. Tan Malaka percaya bahwa pikiran yang merdeka adalah syarat mutlak bagi bangsa yang merdeka. Ia ingin setiap orang Indonesia memiliki senjata Madilog di kepalanya. Dengan senjata itu, kita bisa membedah propaganda penjajah, membongkar tahayul yang melemahkan, dan yang terpenting, kita bisa secara mandiri dan percaya diri merancang masa depan bangsa kita sendiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukti nyata, bukan berdasarkan mitos atau ramalan-ramalan. Madilog adalah warisan intelektual yang luar biasa. Pesannya jelas, berpikirlah secara bebas, berani, dan bertanggung jawab. Karena kemerdekaan sejati dimulai dari sana, dari dalam pikiran kita sendiri. Madilog bukan dogma baru. Ini bukan kitab suci yang harus dihafal. Ini adalah metode, sebuah pisau bedah yang harus terus kita asah dan kita gunakan untuk membedah realitas kita sendiri. Setelah mendengar pembedahan ini, menurut kalian logika mistika dalam bentuk apa yang masih paling kuat berkecongkol di masyarakat kita saat ini, dan bagaimana kita bisa melawan dengan semangat Madilog?